Tema episode keempat kali ini adalah tentang kebohongan. Satu kebohongan akan berlanjut dengan kebohongan berikutnya. Kita mulai dari Herion yang merasa was-was setelah menerima kabar dari selingkuhannya Gabin bahwa dia diundang untuk menjadi bintang tamu di acara radio istrinya, Sieun, yang merupakan penulis naskah di sana. Kemudian ada Hyeryong yang sedang makan pagi bersama mertuanya sambil menanyakan kabar selingkuhan suaminya, Songwon, yang sedang hamil. Yejong berusaha menenangkan dengan bilang bahwa Hyeryong tidak usah khawatir. Songwon tidak ada keinginan untuk menikah dengan Sahyeon. Hyeryong sebenarnya kurang percaya, tapi apalagi yang bisa dilakukannya? Dia hanya menjawab kalau dia mempercayakan urusan ini kepada mertuanya agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Setelah makan pagi dengan Hyeryong, orang tua Sahyeon mengunjungi Songwon di apartemennya. Songwon menunggu di depan pintu, mengambil mantel mereka dan memanjakan mereka dengan sikapnya yang sangat sopan. Semuanya tentang Songwon terlihat sempurna, kecuali bahwa dia sedang mengandung anak suami orang. Moonho yang kolot tentu saja sangat menyukai sikap Songwon yang menghormati orang yang lebih tua. Dia sepertinya lupa kalau baru kemarin dia mengata-ngatai Songwon sebagai pelakor. Setelah pertemuan itu, dia mengundang Songwon untuk makan siang bersama di restoran langganan keluarga mereka. Untuk menghindari gosip, mereka memperkenalkan Songwon sebagai keluarga. Baik Yejong maupun Moonho selalu membandingkan Songwon dan Hyeryong untuk mencari pembenaran atas selingkuhnya anak mereka. Moonho mengibaratkan Hyeryong sebagai mawar berduri, perempuan modern yang tegas dan mempunyai pendirian yang kuat. Sementara Songwon merupakan sosok wanita penurut dan akan menyayangi suaminya dengan tulus. Tidak ada salahnya menjadi mawar ataupun bunga lilac. Semua bunga punya keindahan tersendiri, tapi bunga mana yang lebih menarik untuk sang lebah? Cerita utama episode ini adalah tentang terkuaknya sosok wanita yang telah memecahkan bahtera rumah tangga Hyeryong dan Sieun. Hyeryong memutuskan untuk menemui Sieun yang sudah akan diceraikannya. Sieun datang dengan mengenakan alat penyangga leher. Ternyata pagi hari tadi dia mengalami kecelakaan ringan di jalan dan harus absen kerja di radio pada hari itu. Hyeryong pun bernapas lega, setidaknya istrinya tidak harus bertemu dengan selingkuhannya. Sieun yang tidak tahu apa-apa masih berharap bahwa Hyeryong mengajaknya bertemu untuk meminta rujuk kembali demi keutuhan keluarga mereka. Tapi Hyeryong membuyarkan harapannya dan bahkan memberitahukan identitas selingkuhannya. Nam Gabin. Emosi Sieun memuncak. Suaminya telah berbohong dari awal. Dia membuat-buat alasan untuk bercerai, meninggalkan anak-anak sampai akhirnya masih saja berusaha melindungi pelakor itu dengan enaknya bilang dia tidak salah apa-apa. Padahal Gabin jelas-jelas tahu status Hyeryong dari awal. Bahkan setelah meninggalkan keluarganya, Hyeryong masih saja meminta agar Sieun mengerti keadaannya. Padahal dia sendiri tidak mau mengerti bahwa keputusannya telah mendorong keluarganya ke ujung jurang perceraian. Sieun mengungkapkan kemarahannya di muka Hyeryong dan pergi ketika sekali lagi Hyeryong mulai bersikap seperti dialah yang sebenarnya sudah menjadi korban dari semuanya ini. Rasakan itu Hyeryong. Ketika kedua sahabatnya sedang memperjuangkan perkawinan mereka, Pyong seperti seekor domba yang tidak tahu apa-apa. Dia dikelilingi oleh serigala yang siap untuk menyerang kapan saja. Pyong membicarakan keadaan rumah tangga Sieun dengan Yushin,
bahwa perceraian akan berakibat sangat buruk bagi anak-anak. Dia tidak tahu bahwa setiap kali Yushin pergi berkuda, dia selalu berada bersama wanita simpanannya Ami yang bahkan akhir-akhir ini selalu marah karena Yushin menolak untuk menceraikan istrinya. Kalau ada persamaan antara Songwon dan Dongmi, keduanya paham bahwa cara untuk memasuki hati seseorang adalah melalui pembicaraan dari hati ke hati. Sikap seperti seorang istri setia dan cerita sedih tentang hidup mereka. Pyong dan Dongmi berbincang-bincang dan akhirnya Dongmi membuka hatinya. Bercerita tentang masa lalunya yang sepi dan bagaimana sayangnya dia pada anak tirinya Yushin. Bahkan sampai-sampai dia tidak ingin mengandung anak, agar nantinya tidak berebut harta dengan Yushin. Kita juga akan mendengar tentang ibu kandung Yushin yang digambarkan sebagai seseorang yang tidak berperasaan. Pyong akhirnya menghentikan segala kecurigaannya pada Dongmi, seperti juga orang tua Sahyun yang seketika bersimpati kepada Songwon. Tapi jangan lupa, di musim pertama lalu, Dongmi adalah orang yang menyebabkan kematian suaminya sendiri, Shin Kirim yang sekarang gentayangan sebagai hantu. Sementara itu, Gabin beruntung bahwa Si-eun sedang cuti sakit. Di studio, dia bertemu dengan Soban. Seperti yang kita tahu pada episode kedua, adik Soban, So Dong-ma, adalah mantan pacar Gabin. Mereka berdua kelihatan kikuk. Ada sesuatu yang terjadi di antara mereka yang kita belum tahu. Hae-ryong bertanya pada Gabin pada acaranya, apakah Gabin sudah bertemu dengan seseorang yang dia sayangi? Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya Gabin memberanikan diri untuk mengumumkan rencana pernikahannya tanpa menyebutkan nama dan posisi Hae-ryong. Setelah itu, Si-eun harus mendengar berbagai pujian dari orang-orang di sekitarnya tentang keberanian Gabin untuk mengakui hubungannya di depan umum. Tentu saja, tidak ada yang tahu tentang perselingkuhan Gabin dan Hae-ryong kecuali Si-eun sendiri. Si sulung Hyang-ki yang ternyata adalah penggemar Gabin juga turut bergembira, tanpa tahu bahwa calon suami Gabin adalah ayahnya sendiri. Menarik, awet muda padahal umurnya sudah 40 tahunan dan sangat jujur, begitu pendapat Hyang-ki tentang Gabin. Hati Si-eun terasa tertusuk duri mendengar pujian Hyang-ki. Di lain pihak, Hae-ryong memberitahukan Gabin bahwa penulis naskah di acara radio yang didatanginya adalah istrinya. Dan Si-eun sudah tahu tentang hubungan mereka. Dia meminta Gabin untuk memberitahunya kalau Si-eun sampai melabraknya lewat telepon. Si-eun merasa sangat terpukul, sendirian berada di dalam kamar yang dulunya menjadi tempat berbagi dengan suaminya. Moon-ho mengunjungi Hae-ryong. Dia meminta Hae-ryong untuk tidak usah mengurusi masalah Songwon dan fokus pada memperbaiki hubungannya dengan Sahyun saja. Hae-ryong yang kecewa memprotes karena Moon-ho menunjukkan sikap lebih lunak terhadap Songwon. Dulu hubungannya kurang disetujui oleh orang tua Sahyun karena dia lebih tua dari Sahyun. Sementara sekarang Songwon malah jauh lebih tua dari dia. Si-eun dan Gabin merasa was-was sambil memandangi HP mereka. Mereka sama-sama menguatkan hati sebelum datangnya badai. Gabin akhirnya memencet nomor Si-eun yang didapatkan dari radio. Si-eun menjawab dan terdengar, "Halo, nama saya Nam Gabin." Dan episode ini pun berakhir.